Makasih, maaf salah naikkan. Ya, selamat siang saudara Ziga. Bisa buka Ya, kamera? ya. Katolik Protestan abang. Oke, sebentar ya, Siap. Bang. Aku jujur aja, Bang ya. Aku lagi penampilannya lagi nggak ini. Jadi aku off cam aja ya, besokan ya. Nggak apa-apa ya. Gimana teman-teman? Karena saya kayaknya nggak ini. Karena apa-apa gini, sih. saya tadi di sharing tadi. Ya, aku sebenarnya senang berdiskusi ya. Tapi karena penampilanku lagi habis olahraga, Bang. Gitu. Sama, Ya, ini masih keringat. Aku juga habis olahraga. Tapi abang bajunya bener, saya nggak bener nih, Bang. Ya nanti coba sambil on cam lah ya. Tapi penampilan saya bener-bener nggak banget, Bang, sumpah. Gimana teman-teman sekalian yang di bawah? Boleh lah ya. Gak apa-apa ya, ini nggak sopan banget nih baju saya, serius nggak sopan banget, nggak enak. Di rumah kan bang, bisa pakai baju gitu, ambil baju dulu kan gitu. Ya mungkin sambil ngobrol boleh, Bang. Nanti saya coba sambil ini ya, karena lagi Ron cepetan disetrika Ron. Oke, boleh, Bang, sebentar aja kita ngobrol. Gimana? Nanti ambil baju ya, abang ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya, ini karena saya di-sharing juga, mungkin ini ya pembahasannya, firman Allah, Al-Quran atau Bible. Siap. Saya sebagai penganut seorang pengikut Kristus ya, saya pasti akan ke Bible ya. Siap. Jawaban saya. Iya. Mungkin itu dari saya nih untuk menjawab ini. Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau apa? Iya, kalau firman Allah itu kan metode pewahyuan. Kalau Nabi Musa itu kan yang datang kepadanya malaikat, Yesus juga yang datang kepadanya malaikat berdasarkan dengan ucapan Yesus sendiri bahwa malaikat datang kepadanya untuk menyampaikan firman. Nah, bagaimana dengan contohlah kita ambil penulis kitab Paulus misalnya, apakah juga menerima firman melalui perantaraan malaikat? Paulus apakah menerima firman melalui perantaran malaikat ya? Iya. Ini yang Paulus mana nih? Paulus yang menulis buku bang. Ada 13 buku beliau. Oh. Iya. Oke. Kalau saya seingat saya, Bang ya, ada di kitab apa ya, Para Rasul ya, itu banyak mengisahkan ya di situ tentang Paulus ya, bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan Yesus secara langsung, Bang. Jadi bukan melalui yang abang bilang seperti malaikat. Kisah Para Rasul 9 ya. 9 betul. Terus ada Kisah Para Rasul 22. Tapi saya lupa ayatnya, Bang. 22. Ada juga di surat Galatia juga ya. Jadi tapi saya lupa, sorry, I really forget. Nah, di situ dikatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Jadi bukan melalui malaikat ya, Bang ya. Jadi ketika kapan dia menerima itu ya, waktu dia mengalami pengampunan ya dan panggilan menjadi rasul. Saat dia sedang menuju ke Damsyik. Lalu dalam surat Galatia itu bahwa Injil yang yang diberitakannya itu langsung dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia gitu. Jadi bukan melalui perantara yang seperti apa yang bilang tadi. Jadi emang dia mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan Yesus ya, dan penyampainya itu ada di Galatia sama di kitab Para Rasul gitu, Bang. Oke. Jadi kalau kita lihat Yesus sendiri yang menceritakan tentang dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu adalah dari Bapa Elohim. Sedangkan firman itu sampai kepada Yesus berdasarkan pengakuannya sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun menyampaikan firman kepada Yesus. Nah, ketika Yesus datang menyampaikan firman kepada kaumnya, firman yang disampaikan Yesus ini adalah firman yang diterima dari malaikat. Artinya, ketika Yesus menyampaikan firman itu kepada Paulus, berarti yang menjadi penyampai firman di sini adalah Yesus.
yang diterima dari malaikat, kemudian disampaikan kepada Paulus. Tapi muncul masalah baru. Iya. Kenapa muncul masalah baru? Karena firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang diterima dari malaikat itu berbeda dengan yang Paulus tuliskan 13 kitab ini. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 17:8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Dan firman yang telah Yesus sampaikan itu kok tidak sama dengan 13 kitab Paulus ini, Abang? Gitu. Silakan. Ya, kan gini Bang, kalau tadi Abang bertanya, ya kan, firman yang didapatkan Paulus itu dari mana? Dari Tuhan Yesus, kan saya seperti jawab itu. Nah, kalau ingin mengatakan bahwa Yesus itu, kenapa dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, ada beberapa ayat yang menggambarkan dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu diyakini oleh Paulus dan kita umat Kristen sebagai pengikutnya sampai detik ini. Ya, contohnya di Yohanes 10 ayat 30 yang cukup terkenal ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kalau nggak salah di ini kita ambil di Yohanes terus ya, di 1 Yohanes 5 ayat 20, bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar, ya kan. Lalu Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di situ sudah menceritakan bahwa kedatangan Yesus sebagai Tuhan pun sudah tertulis ya. Dan di Filipi juga ada ya, Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi memang mohon izin Bang Zuma yang saya sangat hormati ya, artinya memang keyakinan itu tidak bisa kita kumulasikan sebagai hitung-hitungan yang dimana adalah ini saya tuh sorry nih, saya masih penampilannya begini nih, jadi sungguh tidak sopan sebagai Bang Zuma yang cukup famous ya. Saya merasa tidak sopan, jadi mohon izin saya matikan sekali lagi sambil menunggu ya, karena ini saya juga diundang ke sini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa itulah yang menjadi pedoman bahwa apa yang meyakini Petrus dan umatnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu yang dipercaya oleh Petrus dalam beberapa ayat yang telah saya sampaikan, bukan melalui perantara, karena sudah tercantum dalam Bible itu, Bang Zuma. Itu, makasih. Iya, baik. Mungkin saya sederhanakan. Yesus menerima firman dari para malaikat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat Elohim atau malaikat Allah turun naik untuk datang kepada Yesus, kan gitu. Datang kepada saya, kata Yesus. Nah, sebelum perjumpaan dengan Paulus yang terjadi puluhan tahun setelah Yesus menutup pengajarannya, Yohanes 17, segala firman yang aku terima dari Bapa telah aku sampaikan kepada muridku. Jadi firman yang Yesus terima dari malaikat ini, Yesus sudah sampaikan kepada murid. Nah, tapi ketika firman sudah sampai seluruhnya kepada murid, tidak ada di sana surat-surat Paulus. Yesus terangkat ke langit. Puluhan tahun kemudian, ada orang di luar murid Yesus nih, yang 12 ini, yang tidak pernah sama sekali Yesus menyampaikan firman ketika Yesus penginjilan, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus dan menerima firman dari Yesus. Tetapi Yesus mengatakan tadinya segala firman yang Bapa kasih kepadaku telah semuanya aku serahkan. Berarti tidak ada lagi firman setelahnya, karena semuanya sudah disampaikan. Dan di antara seluruh firman itu tidak ada surah-surah Paulus di situ. Sekali lagi, beberapa puluh tahun kemudian, antara tahun 5248 sampai 68, tiba-tiba Paulus menerima pertemuan, mengaku bertemu dengan Yesus, lalu memberikan 13 buku ini. Muncul pertanyaan, loh kok katanya selesai firmannya,
Dan kalau itu Yesus kembali, berarti kan firman yang pernah diterima dari Bapa itulah yang harusnya disampaikan kepada Paulus. Ini kok sudah selesai firmannya, tiba-tiba muncul di sana dengan firman yang lain. Nah, muncul pertanyaan bagi kami, ini Yesus beneran kah? Atau siapa? Karena kok berbeda dengan firman yang dia sampaikan. Padahal tadi ketika dia penginjilan, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari aku itu adalah dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, firman yang keluar dari Yesus, Yohanes 14:24, tidak ada surat Paulus di situ. Galatia, Filipi itu nggak ada. Nah, ini yang datang kepada Paulus ini firman dari mana? Dari Yesus. Yesus yang mana, Bang? Begitu, silakan. Ya, to be honest ya, kita kan sama-sama hidupnya tuh udah beda banget zamannya ya. Dan terus terang apa yang kita yakini ya kita mendengarkan dari apa istilahnya tuh yang orang-orang yang terlebih dahulu hidup ya. Jadi turun temurun lah ya. Abang juga meyakini Al-Quran isinya itu pasti dari orang tua dan seterusnya ke atas. Nah kalau saya sih menganggapnya begini Bang Zuma. Memang kalau di Alkitab memang tidak menceritakan bahwa catatan dalam Alkitab itu Yesus secara langsung mengakui surat-surat Paulus. Tidak ada ya. Saya rasa tidak ada, tetapi kita harus yakini juga bahwa pertemuan antara Paulus dengan Yesus itu saat menjalani apa istilahnya ya perjalanan menuju Damsyik itu tercatat gitu loh ya di Kisah Para Rasul. Dan memang kalau kita kembali lagi bertanya, loh ini gimana? Ya emang nggak bisa kita ini, makanya saya bilang ini adalah faith itu keyakinan ya. Karena makanya saya bilang faith itu memang harus didasari oleh kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya faith atau keyakinan itu, maka apapun itu akan sulit. Nah kebetulan sebagai seorang yang berbeda agama ini, saya memiliki faith di mana saya percaya bahwa Bible itu apa yang dikatakan di dalam para rasul itu adalah suatu kebenaran, gitu Bang Zuma. Dan saya kira juga ada di situ juga apa ya keyakinan saya bahwa kalau kita lihat dari gestur sejarah ke belakang lagi, mohon izin ya Bang Zuma ya, mohon izin banyak hal-hal ayat-ayat yang ada di Alkitab ya itu walaupun kata teman-teman adalah akhirnya penyempurnaannya ada yang menjadi Al-Quran, kitab suci teman-teman yang beragama Islam sampai saat ini. Lah kalau emang Al-Quran dari Tuhan langsung ya artinya kok bisa ayat-ayat yang ada di Alkitab itu banyak sekali yang ada yang akhirnya menjadi penyempurnaannya di Al-Quran gitu. Nah mungkin yang ada di Al-Quran itu yang tercatat di Alkitab itu tidak ada yang seperti Bang Zuma katakan itu. Jadi kalau dikatakan berasal dari Tuhan ya harusnya firman Bible yang merupakan banyak sekali catatan-catatan atau sejarah yang ada di Bible itu ada di Al-Quran gitu loh. Walaupun tidak semua, ya kan? Nah itu kan kok bisa kalau emang buatan manusia adalah surat Bible itu banyak sekali yang ternyata diakui sebagai dari Tuhan yang ada di Al-Quran kan gitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi kalau muncul pertanyaan, kenapa mirip? Nah, saya jawab nih, bahwasanya memang ada satu oknum yang datang di tengah kaum Bani Israel menyampaikan, mengabarkan berita Injil. Oknum itu kami sebut Nabi Isa yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah, melakukan pengajaran, mengajar. Itu kedudukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu setelah beliau diselamatkan oleh Allah, muncullah pewarta-pewarta, penyelidik melakukan penelitian yang menuliskan tentang Nabi Isa ini. Mereka membuat angket, mereka kemudian mengumpulkan kesaksian-kesaksian, mereka tuliskan kemudian sehingga ada kesamaan. Karena apa yang Nabi Isa ajarkan itu diceritakan lagi orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa, tapi melalui perantaraan saksi-saksi hidup. Sehingga ada kesamaan. Nah, karena tulisan mereka itu diperuntukkan untuk orang Roma Yunani di luar Yahudi, maka menggunakan bahasa Yunani. Maka Isa yang adalah Yesua yang adalah Iso di Yunaninya adalah Isaus, berubah menjadi Yesus setelah di Indonesia. Gitu Abang. Jadi ada kesamaan. Kenapa?
Al-Quran setelah menceritakan Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit yang maha menyaksikan keadaan Nabi Isa, menceritakan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Diuraikanlah dalam Al-Quran. Sedangkan datang dari barat sebuah kitab yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Ketemu ada kesinambungan cerita meskipun tidak sama. Itulah yang terjadi hari ini, abangku. Siap, Silakan. abangku. Iya, itu makanya saya bilang bang, faith yang berbeda di sini ya. Saya kalau kita uji banding itu kan agak sulit ya. Artinya kalau saya ingin bertanya kembali lagi bahwa apa yang makini dan ternyata saya sudah jawab ya keyakinan saya, tetapi secara autentik, secara bukti nyata ya kita susah untuk menggunakan itu gitu loh bang. Makanya muncul faith di situ loh. Ya, bagaimana seseorang bisa memeluk menjadi seorang Muslim ya yang ya artinya dia memiliki faith bang, bahwa itulah kebenaran, gitu kan bang. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya saya tanyakan kembali ke Bang Zuma misalnya beberapa hal yang lama, tapi karena ini kan yang kita tanyakan sesuai dengan tema, ya saya akan nggak terlalu jauh dari tema. Faith itu seperti apa gitu loh? Ya keyakinan ini, karena kenapa aku bilang faith? Karena kita hidup di mana zaman itu sudah terjadi sebelumnya dan kita itu tidak ada di situ, gitu loh bang. Beda cerita memang kalau kejadian itu di mana kita ada di situ, ya artinya saya sangat mengerti bang. Dan it will be very hard for us to understand atau mengerti bahwa kebenaran Bang Zuma itu adalah kebenaran yang pasti. Begitupun aku bang, gitu. Karena kita sama-sama hidup di mana zaman kita jauh setelah 2000 tahun yang lalu secara Yesus di kehidupan zaman Yesus itu kan 2000 tahun setelah itu baru kita ada ya. Jadi saya kira bagaimana kita bisa membuktikan itu gitu loh. Makanya saya bilang bahwa faith ini harus ada di dalam hati kita ini, bahwa kita mempercayai itu. Kalau untuk buktikan, mohon maaf Bang Zuma, mungkin Bang Zuma lebih memahami ya secara abang kan sangat mendalami Alkitab dan terutama Al-Quran ya. Kalau saya kan hanya mengenal Al-Quran itu ya mungkin sebatas ceramah aja, tetapi secara isinya pun saya mungkin nggak berani gitu loh bang untuk memahami, karena saya tidak memahami betul. Jadi mohon maaf Bang Zuma, untuk yang ini saya terus terang yang membuat saya yakin berbicara seperti itu ya faith saya ini, keyakinan saya bang. Itu. Oke. Iya. Baik saudara, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya masa luar biasa ini. Siap, doa yang sama. Terima kasih. Permisi ya bang, thank you. Terima kasih. Ya bang. Luar biasa ya, sama-sama saudara-saudara kita. Ya, jadi menghargai perbedaan. Yang pasti kita tidak saling menyangga, tapi kita memaparkan kemudian pola yang ada yang sesungguhnya. Cuman yang perlu saya sikapi ketika ada jarak, bahwa kita sekarang berada jaraknya 2000 tahun. Kalau Islam itu jaraknya 1400 tahun dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah bagi kami Islam, keautentikan Al-Quranul Karim, baik itu masa pewahyuan, masa pengajaran, masa penghafalan, masa pembukuan, masa pengajaran dan penyebaran ke seluruh penjuru bumi, itu murni terjaga sampai hari ini kan gitu. Alhamdulillah. Itu adalah satu kebanggaan bagi kami umat Islam. Jadi mau dia jaraknya 1400 tahun, seakan-akan Nabi Muhammad masih ada bersama dengan kami hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang dilontarkan dari lisannya masih kami dengarkan orinya gitu. Selamat siang saudara Maria. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Halo. Nggih. Nggih. Rep Nendi. Jam 1:30. Oh 1:30. Iki apa sih yang? Sapa? Lah, maaf niki sinten? Kumaha naon? Iki apa tuh? Basya. Iki telepon sapa? Oh, saya enak dhewe Mbak ini loh. Halo, selamat siang yang lain. Silakan saudara-saudara yang sudah bergabung di komal kita ini non muslim, silakan minta permintaan dengan kode angka 3, lahir, mati dan bangkit. Silakan kita bahas tema yang sangat menarik ini agar kita tidak abu-abu di dalam menapaki kehidupan dengan buku panduan berupa kitab yang kita anggap suci. Silakan. Halo, selamatkan malam. Halo, saudara Vanda. Halo, halo,
Halo, halo Bandung. Halo. Sahabat Ida Jowono, barakallahu fik. Silakan saudara naik, minta permintaan. Jangan sungkan. Kayak tadi bagus kan dialognya? Meskipun tidak buka kamera kan gitu. Dinosaurus, nama manusia dinosaurus, segan juga kita. Jaringan saya nggak bagus ya teman-teman ya. Silakan diposting ulang biar teman-teman kita Kristen mendengarkan, menyimak, lalu tertarik naik ke atas untuk membahas tema kita ini. Islam Kristen berdiri di atas sebuah kitab, Al-Quran bagi umat Islam, Bible bagi saudara kita Kristiani. Dua agama ini masing-masing mengajarkan untuk dianut oleh seluruh manusia. Islam mengatakan Al-Quran datang sebagai rahmatan lil alamin, sedangkan Kristen datang membawa misi amanat agung, orang semuanya di bumi ini harus menjadi pengikut Kristus. Kan gitu, masing-masing punya misi menjadikan bangsa-bangsa sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan dari pihak saudara Kristen pengikut Kristus. Maka kita uji dua-duanya ini. Saudara kita non-muslim boleh bertanya tentang Al-Quran dalam tema firman Allah, dan kami pun boleh bertanya tentang Bible dalam tema firman Allah. Halo, selamat siang saudara Helmi Boy. Katolik Protestan. Halo. Katolik. Ya, selamat siang bang. Halo. Halo. Halo, selamat siang bang. Sorry bang, saya lagi sedikit sibuk nih. Iya, Katolik. Gimana bang? Bukan, aku bukan Katolik bang. Protestan berarti ya? Ya, Atau Protestan. Baik. Silakan cari tempat untuk duduk biar nanti tidak kesandung kakinya. Duduk, kita bahas tema ini, abang. Silakan. Ya, gimana ini bang? Gimana? Al-Quran atau Bible yang firman Allah, firman Tuhan? Menurut saya Alkitab, the Bible. Iya. Mungkin bisa berikan alasan? Silakan. Karena alasan saya itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah alasan saya mengatakan bahwa Alkitab Sahabat itu adalah Cindy, syukran. buku suci yang real dan sangat teruji sejarah dan historisnya. Sedangkan kalau Al-Quran saya tidak tahu dari mana dia berasal, itu saja. Oke. Nah, apakah sebagaimana Al-Quran, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, Allah juga menyebut Al-Quran. Apakah Yesus menyebut Bible, menyebut misalnya Lukas, kitab Lukas, Markus, Yohanes? Apakah Yesus mengenal kitab-kitab tersebut? Secara pengenalan akan kitab-kitab tersebut dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius sampai ketiga Injil sampai keempat Injil Yohanes, juga Yesus tidak menyebutkan bahwa dia tidak mengenal, tapi dari keempat Injil inilah di mana mencatat dari perjalanan Yesus sehingga disebut dengan Injil. Jadi secara tidak langsung bahwa Yesus juga mengenal kitab-kitab ini, karena secara historis mereka menulis dari kisah dari Yesus sendiri selama di bumi. Jadi kalau misalnya ada orang Jawa menulis tentang Bang Suma,
Apakah berarti tulisannya itu sudah otomatis saya tahu buku itu? Sementara saya tidak mengenal penulisnya, saya tidak pernah diberitakan tentang buku itu. Itu gimana ceritanya Anda bisa berpandangan bahwa secara tidak langsung Yesus mengenal buku-buku ini, padahal Yesus sendiri tidak mengenal, bahkan penulisnya pun Yesus tidak kenal. Ya, Gimana kalau itu, dari sejarah historis, kalau Bang Zuma mengambil pola pikir seperti itu agak berbeda dengan saya, karena satu, Matius sebelum menjadi seorang murid, dia dikatakan bahwa dia pemungut cukai di Kekaisaran Roma, dan dia dipanggil untuk menjadi murid. Secara tidak langsung Matius menulis setiap perjalanan Yesus bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius secara pribadi. Sedangkan kalau Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi, tapi dia mendapatkan ilham dari Tuhan atau roh dari Tuhan untuk menulis perjalanan dari Yesus itu. Sedangkan kalau dari Markus sendiri, kalau Markus punya sejarah sendiri lagi. Nah, dari ketiga Injil ini menulis tentang kitab-kitab ini dalam satu pandangan, yaitu tentang Yesus Kristus, tapi di waktu yang berbeda, secara pandangan yang berbeda, tapi satu tujuan. Jadi secara tidak langsung dari Matius, Tuhan Yesus sendiri mengenal Matius. Jadi kalau abang bilang apakah Yesus mengenal mereka, ya Yesus mengenal mereka. Mungkin dari Lukas secara historis jauh sekali dengan keadaan Yesus, tapi Matius kita tarik pola ukurnya dari Matius menjadi murid Yesus secara langsung bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius, dan Matius juga tidak menulis karangan atau kitab yang dia buat ini secara bohong atau secara opini. Itu saja, Bang. Oke, iya. Ini kita tidak berbicara oknum, kita berbicara kitab, Abang. Kalau dikatakan Matea adalah murid Yesus, kita tidak berbicara tentang posisi mereka. Tapi yang kita ceritakan ini adalah buku panduan, karena sajian menjadi Kristen itu bukan oknumnya, tapi kitabnya. Maka yang jadi permasalahan di sini adalah kitab, tulisan yang ada di dalam kitab Matius. Apakah Yesus tahu tentang buku-buku ini maksudnya? Apakah ada pengesahan, apakah ada legitimasi, atau sekedar untuk menyebut buku-buku ini sebagai penyampai firman atau sebagai penyambung ajaran Yesusnya? Seperti Nabi Muhammad misalnya, khuzu al-Quran min arba'at, terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah, ada nggak Yesus mengatakan kitab ini, kitab Lukas, kitab Markus, ini adalah firman saya yang saya terima dari Elohim, atau adalah firman saya sendiri yang disampaikan oleh mereka? Ada nggak Yesus memberikan legitimasi seperti itu? Kalau abang bertanyakan tentang legitimasi mengenai kitab Matius, Markus, Lukas tentang pengakuan Yesus sendiri tentang ketiga kitab Injil ini, mungkin secara data, mungkin secara real dalam Alkitab, Yesus tidak menyatakan bahwa dia memberikan legitimasi bahwa Matius, kamu tulis kitab ini untuk menjadi penyambung dari ini. Bagi saya tidak, karena saya mengikuti apa yang tertera dalam Alkitab, karena bagi kami orang Kristen tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi panduan kami hanya tertuju kepada Alkitab. Mungkin dari sejarah, mungkin dari fakta sejarah, ada historis pandang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, abang bisa mendapatkannya di dalam mungkin dalam jurnal-jurnal yang ada di dunia media sosial, atau fakta-fakta sejarah dari ahli-ahli ateisme yang juga mengakui bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas ini secara tidak langsung menjadi kitab yang real dan menjadi panduan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa buku yang Anda gunakan sekarang ini dalam beragama, buku yang non validasi, non legitimasi dari Yesus, dengan kata lain tulisan orang yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Itu tadi Anda sudah mengakui tidak ada tertulis. Kemudian di luar daripada itu, Yesus sendiri menekankan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Gitu ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku terima dari Elohim. Itulah yang aku katakan. Nah, itu pernyataan Yesus sendiri tuh. Artinya bahwa
ketika Yesus menyampaikan firman, karena dia ini adalah yang menerima firman sesuai dengan pengakuannya dia sendiri di dalam Yohanes 14:24 yang dilakukan penelitian dan merupakan sebuah pernyataan saksi. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang telah mengutus aku. Artinya yang tidak bisa penambahan dan pengurangan adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Nah, mana firman itu? Ya, Mana gini, firman Bang. ini? Kami secara kekristenan mengenal Yesus adalah Sang Firman itu, Sang Firman yang hidup sebagai manusia dan menjadi panduan kami. Sehingga kenapa saya bilang Matius menulis tentang firman itu, karena dia berada bersama-sama Sang Firman itu untuk menjadi landasan lebih kuat lagi, sehingga Matius sebagai murid yang dekat sama Yesus ketika perjalanan Yesus di bumi ini menyampaikan firman, dia menuliskan semua itu bukan berdasarkan kemauan dia, tapi berdasarkan ilham dari Tuhan untuk menjadi panduan bagi setiap orang yang ingin mengenal dia, yaitu melalui surat-surat yang Matius telah tulis itu. Sehingga Markus dan Lukas, tunggu Bang, Markus dan Lukas juga menulis pandangan yang sama, kitab yang sama, tapi di perspektif pandangan yang berbeda. Bukan berarti pandangan berbeda mengurangi dari hakikat daripada Yesus Kristus sendiri. Itu dia Bang. Jadi kitab ini adalah kitab dari Matius yang berdasarkan ilham dari Tuhan, bukan dari kemauan dia sendiri. Oke, baik. Ini agak semakin bagus ini materinya. Jadi kalau Anda mengatakan ilham dari Tuhan, kenapa harus ilham dari Tuhan lagi? Kan Yesus sudah ada Tuhannya di depannya. Kan Yesus kan sebagai Tuhan kan sudah turun ke bumi. Dan Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Sejatinya sebagai Injil, maka dia harus menyampaikan Injil itu kepada penerimanya, yaitu Matius. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyampaikan firman kepada Matius. Satu data aja. Bang, kalau saya rasa kalau abang bertanya seperti ini, abang bertanyalah kepada Matius dan bertanya kepada Tuhan. Mengapa Matius harus berdasarkan Tuhan? Artinya Anda mengkitabkan buku dengan membabi buta aja kalau begitu. Tidak Bang, menurut Anda seperti itu, menurut kami beda. Enggak, kan Yesus turun ke bumi dan berhadapan dengan orang-orang di Bani Israel. Contoh nih, tak kasih contoh. Sabar, saya kasih contoh. Coba didengarkan ini Bang. Contoh, ketika sang penulis buku Yohanes menceritakan dalam Yohanes 1:43, Yesus berjalan menuju ke Galilea dan bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Nah, ketika ke Galilea, dia bersama dengan Filipus. Filipus berjalan ke Galilea bersama dengan Yesus. Di dalam Markus 1 nomor 14, setelah sampai ke Galilea, Yesus mengajar Injil Allah bersama dengan Filipus. Lalu di dalam data kisah para pewarta 8, di situ dikatakan bahwa Filipus, dengarkan Bang, Filipus berbicara berdasarkan nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Jadi yang dipanggil, Anda boleh turun kalau Anda nggak sanggup Abang. Enggak sanggup Bang. Cuman aku agak lucu aja dengan penjelasan Abang. Itu dalil. Kok lucu dalilnya? Dari mana Yesus menyampaikan Dari mana Yesus menyampaikan firman Allah? Coba Anda baca di dalam Markus 1:14. Itu kan ketahuan. Coba abang baca buat saya. Saya mungkin saya tidak bisa Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Bang, baca secara literal kekristenan Bang. Jangan tambah-tambahkan Allah di situ karena nggak ada Allah di situ. Lalu apa yang ada di situ? Baca secara literal kekristenan Bang. Apa yang ada di situ? Apa yang ada di situ? Anda yang baca, silakan. Saya mau dengar, silakan. Saya tidak ada kitab sini Bang. Saya tidak buat kitab sini. Ngotot tapi nggak tahu. Masya Allah. Ngotot Bang. Itulah karakter pengikut Paulus, sahabat Aquarius. Thank you, syukran. Loh, Anda menertawakan dalil kitab Anda sendiri.
Anda Ya, kan baca abang bilang Markus abang bilang 1. bilang dalam Markus. Saya ulang lagi. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Supaya Anda puas. Allah. Oke? Nah, sekarang sabar. Kenapa ketawa lagi? Gangguan ya, Bang? Ada Ya, sedikit gangguan. gangguan sih. Pernah jatuh. Pernah jatuh kena benturan mungkin masa kecil? Enggak, Bang. Oke, Enggak, sekarang Bang. pertanyaannya muncul, saudaraku. Pertanyaannya muncul. Yesus memberitakan Injil Allah atau Yesus memberitakan Injil Matius? Jawab. Aduh, Bang, saya sudah menjelaskan dari tadi, Bang, bahwa Yesus dia adalah sang firman itu dan dia datang ke bumi sebagai firman yang Pertanyaan hidup. saya, Jadi, abangku sekali lagi saya ulang ya, dia saudara. menyampaikan Saudara. firman yang berasal dari hakikatnya. Jadi bukan Yesus oke. menyampaikan Injil Saya firman ulang Matius. lagi. Saya Matius ulang lagi. bukan siapa-siapa, Matius bukan Tuhan. Jadi untuk Saya apa ulang Matius lagi. untuk disabarkan? Saya ulang sekali lagi. Justru Mohon. Matius yang menyebarkan firman itu sendiri. Mohon. Saya mohon. Yesus di Galilea setelah penangkapan Yohanes Pembaptis memberitakan Injil Allah. Ya. Di kitab saudara ada yang disebut Injil Matius, Injil Lukas, Markus, Yohanes, surah-surah Paulus. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil dan surah-surah Paulus? Ya atau tidak? Buat apa saya jawab pertanyaan yang dari Oh ya abang ini? sudah. Silakan abangku, pintu ada di sebelah kiri. Silakan ke bawah di pintu sebelah kiri, silakan. Terima kasih udah naik di sini. Ya, cukuplah itu sebagai skakmat dari saya kepada orang-orang yang tidak ngerti Bible tapi cuma modal imani saja. Silakan saudara, mukanya dibuat nyaman, dibuat santai, senyum. Halo Bang Juma, Ya. Bang apa? Senyum. Ya, baik. Oke, baik Saudara Agung. Dari Kristen, Katolik, Protestan? Saya Katolik Bang. Oke, baik. Abang gimana terkait dengan tema ini, bisa menjelaskan Saya mungkin? cuma mau tanya, kalau di Muslim itu Yesus itu siapa? Kalau di Islam, Yesus itu pengganti Nabi Isa yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Sahabat Al-Qori, Kan maksud saya itu dia nabi atau apa gitu loh. Apa Tuhan Kalau- apa siapa gitu loh. Kalau dalam pandangan Islam, Yesus yang kalian sembah itu iblis. Yang kalian sembah itu inazan, berhala. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka. Anda tanya ke Islam kan? Iya, benar. Nah, saya jawab jujur, Islam itu menganggap bahwa saudara menyembah iblis yang berpura-pura menjadi Yesus. Oh begitu. Iya, Saya pernah dengar ya Bang, iya. Yesus itu kalimatullah. Nah, itu Itu maksudnya apa Isa, ya? itu Isa. Itu Ya Isa. Isa lah. Isa itu bukan kalimatullah Yesus. itu apa ya? Nah, kalau Isa dikatakan seperti itu artinya bahwa dia lahir bukan dari sperma laki-laki, melainkan dia lahir atas ketetapan Allah, atas firman Allah. Allah yang menghendaki, maka dikatakan berasal dari firman Allah, berasal dari ketetapan Allah gitu. Yesus sama Isa itu sama nggak toh? Yesus, sekali lagi saya Kalau katakan, menurut pandangan Islam sama nggak? Yesus yang Anda sembah maksudnya? Iya, saya mau tanya. Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana dulu? Yesus ada dua. Yesus yang dianggap Kristus. Kalau Yesus yang Anda anggap Kristus yang Anda sembah di gereja dengan Nabi Isa itu beda. Yesus yang Anda sembah itu adalah pengganti Nabi Isa. Ya. Tapi kalau Yesus yang ada antara tahun 1 sampai tahun 33 yang memberitakan Injil itu adalah Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani.
Tapi kalau yang nyebrang sudah ke Yunani, yang nyebrang ke Roma, Belanda, Indonesia, itu bukan Iso lagi, tapi itu adalah Al-Masih, Dajjal gitu. Jadi Nabi Isa sama Yesus itu memang beda ya. Kalau menurut Tergantung. pandangan Islam ya. Tergantung. Kalau Yesus yang adalah Iso yang mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel antara tahun 1 sampai tahun 33 sebelum penyaliban, itu adalah Isa. Tapi setelah itu yang diberitakan Paulus, yang diberitakan Ananias, yang diberitakan di Pulau Patmos, yang disembah di Vatikan sana, yang disembah di Belanda sana, yang disembah di Indonesia ini, itu bukan Nabi Isa. Itu lain. Itu Jadi Yesus intinya lain. sama atau beda gitu aja bang. Sama bingung. Tergantung. Kalau yang Anda Jadi imani bisa sama bisa beda ya, tergantung menguntungkan siapa gitu ya. bukan menguntungkan, tidak ada keuntungan bagi kami umat Islam. Ya Tidak ada maksudnya hubungannya. tergantung Anda bisa mencerca kami atau enggak gitu ya. Oh enggak, bukan. Sekarang Gimana begini. Sekarang gini, menurut saudara di dalam Bible, adakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Coba jawab, jujur. Hah? Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada nggak? Yang ada akan ada nabi-nabi palsu setelah aku. Dan Yesus nabi palsu. itu ya setelah Yesus ada palsu. kan Yesus palsu. Jangan ke nabi palsu dulu. kalau Yesus palsu. Nama Yesus palsu saya nggak pernah dengar. Oh, sekarang Anda dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 24 25 26. Dengarkan. Tolong Yesus, bacakan bang. oke. Yesus bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Berpesan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab Matius Mana 24 kitabnya? Matius 20 Tunjukin dong. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ditunjukin Waspadalah, dong. waspadalah. Itu bisa aja bang. Itu bisa aja bang buat sendiri. Tunjukin dong. Saya bukan Paulus bang. Ya tunjukin dong. Anda punya Bible enggak? Waspadalah, Punya Bible jangan ngomongin Bible. waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Orang nggak punya Bible kok ngomong begitu. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Rasa-rasa Gitu. oke. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah bisa menunjukkan Kristus. ayatnya kok. Bisa ngomong kayak gitu. Fitnah itu bang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tunjukkan aja. Tunjukkan Jadi aja, apabila biar ada saya orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu, artinya Yesus palsu akan datang bukan cangkem ini. melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, Orang nggak ada datanya kok. sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak dan orang pilihan juga, Ya orang abang gitu. aja nggak bisa menunjukkan kok bisa ngomong kayak gitu. Jadi Yesus palsu itulah yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit, yang kalian sembah di gereja, gitu abang. Ya orang nggak pernah. Abang tunjukin aja mana ayatnya. Matius Ya, saya bertanya sama 24. abang. Tunjukin. Matius 24. Tunjukin Nomor- bang. Oke, Tunjukin, sabar. Bang. Sabar ya. Ya. Berarti kalau ada berarti Anda sudah akui bahwa Ya. Anda menyembah Yesus palsu gitu. Ya saya cuma mau lihat aja. Sabar. Ya Aku ambil. siapa tahu. Anda mau dapat tahun pencerahan berapa? Dari abang gitu loh. Anda mau Bible tahun berapa? Yo, yang asli aja. Ya asli bahasa Yunani. Ya udah bahasa Yunani. Mau bahasa Oke. Indonesia juga nggak apa-apa. Oh, kupikir bisa bahasa Yang Yunani. penting tunjukin aja. Tunggu.
Ya, tunjukin sana. Sini nih orang-orang kayak gini nih yang perlu dihancurkan nih. Banyak ngomong. Saudara mau yang tahun berapa? Mau dibacakan yang tahun berapa? Buka mic-nya bang. Anda mau tahun berapa? Karena beda-beda ini, beda-beda. Anda mau tahun berapa? Yang Anda percayai kalau itu salah gitu aja bang. Enggak. Anda mau tahun berapa? Karena salah semua ini. Enggak ada yang benar. Yang terbaru. Tahun berapa? Yang terbaru. 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 TB berarti TB2 ya. Celirana berbeda-beda. Semua itu ajaran Kristus, bukan yang tarik sendiri. Mana itu? Aku lihat tahunnya dulu karena beda-beda setiap tahun. Ya, silakan. Santai aja bang. Siapa tahu saya bisa tahu gitu loh. Saya belajar dari Bang Zuma gitu loh. Sabar. Ya orang Muhammad aja datang 400 tahun setelah Yesus Kristus kok bisa-bisanya gitu loh. Nah ini dia. Matius 24. Ibunya tadi tolong dipanggil ibunya biar bisa belajar. Matius 24, di manakah kau berada? Jogja bang, saya main kesini silakan. Ya nanti aku mau mencalonkan diri jadi gubernur di situ. Sabar. Ini aku balik kameranya dulu. Rindu aku ingin jumpa. Bisa baca? Kecil-kecil ya bang. Lah terus kayak mana ini? Aku nggak bisa kalau kecil gini gimana toh? Coba dibuka, dibaca coba. Yang mana tadi? Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa? Sampean bisa baca? Bisa. Bisa baca? Ayat berapa tadi? Nah, tunggu. Tunggu. Nah, bisa baca? Bisa? Bisa. Nah, coba. Mana ini? Kelihatan nggak? 24 ayat ke Ayat ketiga, ayat keempat, kelima. Aku berkata kepadamu. Udah baca ayo. Mana? Itu. Awas mulutnya masuk lalat. Tutup mulut. Yang kamu kira ini. Bisa nggak?
Saya tahu. Bisa nggak baca? Saya tahu teman-teman saya tahu gila asu ya. Arep nendi ngancel wedhus. Sampean ngancel wedhus. Bisa nggak rasa cangkeman? Bisa nggak baca iki lho? Rasa cangkeman, saya tahu. Ah, mulutnya masuk lalat nanti. Cepet ini, capek aku pegang nih kitabmu ini. Ah. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, siapa yang datang setelah Yesus? Nah, ada yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus iki sapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Iki sapa? Yang datang Itu setelah Yesus siapa? Iblis, kata Yesus. Udah ya? Nah, Anda sudah saya tunjukkan dalilnya ada. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunani planos. Planos itu artinya pembohong, penipu, penyesat, bisa iblis yang datang padamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Oh iya. Nah, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu. Jadi setelah Isa itu jadi Isa sama Yesus itu beda ya? Beda. Satu adalah utusan Tuhan, nabi, yang satu adalah penyesat, gitu. Oh gitu. Yang benar yang Isa apa yang Yesus, Bang? Yang jelas yang tidak menyesatkan Nabi Isa, karena Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, sedangkan yang datang setelah Yesus mengaku Yesus juga, dan itulah yang sampean sembah di gereja. Makanya Anda seperti ini jadinya. Dibilang manusia juga bukan, dibilang bukan manusia juga bukan, kan gitu. Paham sampean? Oh enggak kok, apa ada itu saya pernah dengar itu ya. Isa sama Yesus itu sama gitu. Sama tadi aku udah menjelaskan sama sampean. Kalau yang datang kepada Bani Israel, yang tadi itu yang diceritakan ke Galilea memberitakan Injil Allah, itu sama. Tapi kalau yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, iki bukan Yesus. Lah iya, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum ke atas kok. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada sampean semua. Nah, dan mereka murid-muridku itu percaya aku ini rasul. Piye toh? Selesai, tamat ajaran Yesus. Lalu kemudian tiba-tiba puluhan tahun setelahnya muncul penganiaya murid Yesus kok ngaku ketemu Kristus. Iki loh. Terus yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu kalau menurut Abang itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Biiznillah. Tidak mengenal Yesus ya Bang ya? Ya, Yesus membangkitkan orang mati, makanya dia mau dibunuh. Karena orang-orang yang membenci dia tidak ingin kemudian Yesus itu berkarya lebih banyak, menyelamatkan orang banyak, nggak mau. Maka mereka Sekarang si iblis. Bang. Belum selesai jawaban saya, wong situ yang bertanya belum selesai jawabannya, bertanya lagi. Oh ya. Pertanyaan itu satu-satu gitu loh. Awas mulut masuk lalat. Apa pertanyaannya? Yang bisa membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa itu Tuhan atau manusia, Bang? Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan mukjizat kepada utusannya untuk bisa membangkitkan orang mati. Gitu. Bang, saya tuh tanyanya bukan itu.
yang bisa mengampuni dosa orang, membangkitkan orang mati. Itu kehendak Tuhan apa kehendak manusia? Kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan Abang itu. bilang dia iblis. Yang iblis itu yang kamu sembah beda dengan Yesus yang datang ke tengah Bani Israel. Itu Kau berbeda. bolak-balik omonganmu lancar. Nah, situ nggak ngerti, situ nggak paham. Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Bani Kampret kayak sampean ini itu beda. Dua Yesus yang berbeda. Lo mau jadinya Yesus beda. Saiki podo itu karepmu jane. Melaku-melaku ngejelewedus sampean. Oh, aku udah bilang Yesus itu ada dua. Yesus yang penginjilan kepada Bani Israel dan Yesus yang kau sembah di gereja itu beda. Yang kamu sembah di gereja itu beda. Pedofilmu imani. Ngerti ya? Alah, kau menghujat sampean jago, jangkrik. Sampean edan ya. Menolak kebenaran piye to? Gung. Kapur dia. Marah dia, dibilang awas mulutmu masuk lalat. Marah dia, dibilang mulutmu masuk lalat. Dari tadi dia tertawa terus teman-teman. Orang si temannya yang tadi pertama menjelaskan, dia yang tertawa-tertawa, senyum-senyum. Habis itu marah-marah. Cangkemmu tak suek. Tak suek. Oke, selamat siang Ratu Asra. Silakan teman-teman non muslim, ketik 3 untuk naik di atas. Silakan. Ketik 3 non muslim. 3 itu artinya lahir, mati, bangkit. Silakan. Baper dia, iya betul. Tensinya tinggi, masih muda padahal. Cuman sudah metik dia, mulutnya sudah metik tanpa gigi. Allahu Akbar, Masya Allah. Gagal maning son. Ada nih. Ya, siang saudara. Silakan. Katolik Protestan. Terima kasih. Ini cuma memberi tanggapan aja nih. Saya lihat rame nih masalah etis sama Juma. Apa itu? Ini kita bahas topik Anda aja ya biar nggak jauh ya. Ini firman Allah Al-Quran atau Bible seperti itu kah? Iya betul. Firman Allah itu menurut saya ada di Al-Quran dan Bible. Kalau di Bible ada firman Allah, mungkin maksud Anda itu terjemahannya. Jadi terjemahan itu bukan lagi firman Allah, itu bahasa manusia, Bang. Kalau Anda membilang Alkitab itu bahasa manusia, sama seperti mungkin orang-orang Kristiani menyebutkan Al-Quran itu bahasa manusia juga itu. Wahyu diterima oleh Nabi Islam Muhammad dan dari itu adalah agama Ibrani, berasal dari bangsa yang salah. Kristen itu agama dari barat, bukan dari orang-orang Yahudi yang ngajari, bukan. Kristen itu agama yang berdiri di barat, agama kekaisaran Roma. Pertama disebut Katolik, terpecah menjadi Kristen, Protestan. Jadi beda, Bang. Nasrani lah yang berasal dari Nabi Isa, dari Yahudi atau Bani Israel atau ahli kitab. Sedangkan Kristen itu berbeda. Itu kan pendapat Anda. Tapi Ya, kalau orang itu fakta. itu nggak bisa dibilang fakta. Karena Bible Anda sama. Coba baca Alkitab. Itu nabinya sama. Enggak, kalian yang plagiat, kitab kalian yang plagiat.
Jadi bagi kami Kristen itu bukan ajaran para nabi. Makanya Kristen hari ini tidak berkembang di tanah tempat kelahiran nabi-nabi. Karena Kristen itu tidak bertumbuh dari ajaran nabi-nabi termasuk Yesus. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Sekira begitu abang, silakan nanti cari akun yang bisa buka kamera, baru minta permintaan lagi. Itu ya. Jadi kita umat Muslim itu sudah paham Kristen dan Nasrani dua agama yang berbeda. Injil dan Bible dua kitab yang berbeda. Gagal maning son. Mantap mantap. Halo, selamat siang. Semangat siang saudara Robi. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ributnya. Halo saudara, selamat siang. Halo, halo, selamat siang. Halo. Iya, iya, siang juga. Ya, selamat siang, Bang. Siang. Katolik Protestan? Ya, gimana kabar, Bang? Katolik Protestan, saya baik. Kristen. Kristen. Silakan buka kamera, Bang, silakan. Oh ya, Bang. Bentar ya. Mana sih ya? Ikut aku. Mana pula cara on cam ini ya? Dan tunjukkan dulu. Bentar itu. Foto yang belakang kok. Oke, Bang. Oke. Silakan bisa menjelaskan mungkin tema ini, silakan. Di rumah. Silakan. Bentar ya. Silakan. Halo, halo, halo. Halo juga suaranya, iya suaranya tenggelam, putus-putus ya. Gimana? Halo, kedengaran nggak suaraku, Bang? Kedengaran. Kedengaran. Halo, halo. Ya, halo. Waduh. Kedengaran suaranya. Halo. Minta tolong coba ulangi dulu topiknya, Bang. Iya. Jadi Yesus menerima firman dari malaikat. Kemudian Musa juga menerima firman dari malaikat. Nabi Muhammad menerima firman dari malaikat. Nah, ini penulis-penulis Bible, kitabnya orang Kristen yang kalian sebut Perjanjian Baru itu terima dari mana? Yesus menerima firman dari Allah, Bang. Ya, melalui perantaraan malaikat. Nah, sekarang penulis Bible menerima firman dari mana? Penulis dari Allah, Bang. di mana dalilnya? Ada di Alkitab, Bang. Ya, Bentar ya. boleh tunjukkan. Iya, silakan. Masa yang Apa tadi, Bang? hitam kali muka bertuan. Penulis Bible menerima firman dari malaikat itu tertulis di mana? Itu kita saksikan aja lah dulu, Bang. Jangan dulu bagaimana Yohanes menulis kitab Wahyu. Itu kan dia mendapatkan pengilhaman dari Allah, Bang, dari di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes. Bukannya dia Yohanes ini murid Yesus gitu. Bukan ya? Beda ya? Yohanes bukan satu, Bang. Ada Yohanes murid Yesus, ya Yohanes murid Yesus. Ada juga Yohanes Pembaptis, Bang.
Ya, yang saya tanya, yang menulis kitab Wahyu itu murid Yesus atau bukan? Murid Yesus bang, murid Yesus. Tapi ada juga setelah murid Yesus ada juga penginjil kayak misionaris yang menerus itu. Enggak, yang penulis Wahyu aja. Penulis kitab Wahyu di Patmos itu murid Yesus atau bukan? Penulis kitab Wahyu di Patmos. Itu Yohanes Pembaptis ya? Bukan. murid Yohanes Pembaptis. Yesus. Ya. Sorry. Yohanes Pembaptis sudah mati setelah Yesus. Berarti murid Yesus kan? Yang selesai penggoreng. Iya, murid Yesus bang. Murid Yesus. Ya, murid Yesus. Kalau murid Yesus, Yesus sudah sampaikan pengajarannya sebelum penyaliban. Iya. Nah, terus kenapa muncul lagi? Kenapa muncul lagi ada pewahyuan di Pulau Patmos? Itulah ilhamnya Allah, Pak. Ya, tapi kan Yesus yang sebagai penyampai firman, yang mana yang betul? Yesus kah penyampai firman atau mana ini? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan hanya menyampaikan firman, Bang Jum. Tapi ada beberapa yang pertama itu dia itu juga sebagai korban yang sempurna. Yang kedua Yesus juga yang menyampaikan firman. Yang ketiga Yesus itu yang menebus dosa-dosa manusia juga. Sebagai penyampai firman aja, kita nggak usah yang lain. Yesus sebagai penyampai firman, apakah menyampaikan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos? Menyampaikan firman. Gimana sih, Mama? Sila. Ya. Kurang apa pertanyaannya? Ya, apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada penulis kitab Wahyu? Oh, berhubung dengan si Yohanes tadi kan? Enggak, bukan. Jadi, Apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada Yohanes tadi? Kenapa perlu Yesus itu? Sementara Yesus itu yang menyampaikan firman. nah, Yesus kan sudah disalibkan sehingga si Yohanes ini berada di Pulau Patmos diasingkan. Nah, Terus siapa yang datang ke sana Wahyu. memberikan firman? Allah melalui makanya ada penginspirasian dan pengilhaman dari Allah kepada Yohanes. Oh, berarti masih ada lagi penyampai firman setelah Yesus. Nah, dengar Bang. Yesus Yesus datang ke dunia itu bukan sekedar hanya manusia, tapi itulah firman. Firman adalah Yesus. Nah, ketika Yesus lahir ke dunia, dia memberitakan Injil, dia memberitakan firman. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar Taurat, tapi menggenapi firman Tuhan. Kemudian Yesus disalib, bukti pengorbanan atau bukti penggenapan dari nubuat tersebut. Nah, dan ada juga amanat agung setelah Yesus disalibkan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, murid-murid Yesus inilah yang menyampaikan firman Tuhan yang disuruh oleh Yesus kepada mereka. Itu Bang. Oke, Yesus sebelum penyaliban sebagai penerima firman dari Tuhan telah mengatakan segala firman yang Tuhan berikan telah aku sampaikan. Semua firman yang Bapak berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Berarti tak ada lagi firman. Kok tiba-tiba muncul ada firman baru? Oke lah Bang, bukan mau apa Bang ya. Dan kali kita ngobrol lagi ini mau Oke, sip. Mau berangkat. Oke Bung, oke, makasih ya. Oke Bang, baik, sehat selalu Bang. Makasih. Nah, coba kita dengarkan yang perempuan tadi, teman-teman. Begitu lancarnya doktrinnya keluar kan ya. Itu yang diajarkan tuh. Doktrin. Itu doktrin, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Halo Saudara Gerard, selamat siang. Halo Bang, selamat siang Bang. Siang. Katolik Protestan. Katolik Protestan abang ini. Saya GKJ Bang.
Apa itu? Gereja Kristen Jawa. Oke. Silakan buka kamera Bang, kita diskusikan ini. Oke, selamat siang Bang. Siang juga. Apa ini? Ya. Ini apa? Temanya terkait dengan firman Tuhan, apakah Al-Quran atau Bible? Ya, oke. Oke, silakan mungkin bisa bernarasi lebih dulu. Aduh, apa ya ini ya? Firman Allah itu maksudnya Bible? Al-Quran atau Bible? Ya mungkin kedua-duanya Bang. Kalau Al-Quran, firman Allah, ya itu iman yang kami imani. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan bagi kami tentang Bible-nya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Allah sementara Yesus sendiri sebagai firman yang datang jadi daging katanya, yang adalah penyampai firman, itu tidak pernah mengenal buku-buku tersebut. Nah, Bang, yang namanya Bible itu kesaksian. Jadi itu tulisan dari orang-orang yang pernah bersama atau mengetahui mengenai apa yang diajarkan Yesus. Bukan seperti Quran Bang. Kalau Quran didikte Allah satu-satu gitu ya. Alkitab nggak begitu Bang. Alkitab itu tulisannya manusia Bang. Oh berarti bukan firman Tuhan ya? Nah salah lagi Bang. Nih Bang, Abang sarjana nggak? Alhamdulillah. Nah Anda pernah bikin tugas akhir kan? Ya. Nah, pada waktu Anda bikin tugas akhir itu kan, itu semua adalah tulisan Anda. Tetapi idenya dari mana, Bang? Dari dosenmu kan? Iya. Nah, Alkitab juga begitu. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang waktu itu mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Ya itu dia, makanya bukan firman Tuhan. Terima kasih. Loh, kalau Anda sekarang menulis yang dimaksud dengan firman Tuhan itu apa, Bang? Yang berasal dari Tuhan menuju kepada utusan Nabi. Nah iya, itu kan kemudian ditulis ulang oleh orang-orang yang mengetahui Bang. Nah sekarang yang menerima firman, yang bertugas menerima firman dari Elohim itu siapa? Yesus, Matius, Markus, Paulus, atau siapa di antara mereka? Matius, Markus dan sebagainya. Bukan Yesus. Loh, Yesus itu kan firman yang hidup Bang. Yesus itu firman itu sendiri. Nah kalau Yesus firman itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman dari Tuhan? Kapan dia menerima firman Bang? Yohanes dia mengatakan begini di Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Itu buktinya. Betul. Itu Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman. Coba Bang Suma tahu nggak di mana Yesus menerima firman? Ya, itu beban di Anda karena Yesus mengatakan dalam. Nah, oke. Jadi saya terangkan ya maknanya Bang ya. Sabar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Yohanes 1:51, Yesus berkata, engkau akan melihat malaikat akan naik turun kepada anak manusia. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan firman. Silakan. Bukan Bang, tidak ada yang namanya kok. Di mana ada narasi malaikat menyampaikan firman kepada Yesus itu yang mana? Memberikan kekuatan dan mengajarkan kepada Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Diinterpretasikan memberikan firman, Bang. Segala firman yang engkau beri. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Betul. Yesus menerima apa? Firman. Nah, itu menerima firman. Ya, jadi di mana? Ya, Yesus menerima firman. Jadi begini Bang, yang jadi permasalahan adalah Bang tahu mekanisme penerimaan firman tersebut, ya. Ya udah, nggak usah dibahas itu. Yang pasti Anda sudah paham bahwa Yesus penerima firman. Titik. Betul, tapi mekanismenya yang Anda tidak tahu, salah. Sabar dulu. Sekarang Anda sudah akui Yesus penerima firman. Betul, jasmaninya menerima firman. Oke, jasmani lagi muncul ajaran Pak Usik. Yesus menerima firman kan? Betul, jasmaninya menerima firman sebagai manusia. Terus yang Anda katakan firman menjadi daging itu apanya? Nah itulah Bang, makanya ketika dia itu sudah menerima dari Allah. Wah, kenapa khawatir Bang?
Bang, coba Bang. Sekarang kita diskusi. Firman menjadi apa? Sabar. Firman menjadi apa? Menjadi daging. Daging menerima Betul. firman. Maksudnya apa itu? Nah, saya terangkan Bang. Makanya. Oke, silakan, dengarkan. silakan. Ya, saya terangkan. Silakan. Dengarkan ya. Begini Bang. Silakan. Jadi makna firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman itu maksudnya Allah itu tetap roh Bang, seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap roh. Jadi yang menjadi dengan daging apa? kuasanya, dengarkan dulu. Terus nggak usah terlalu lebay. Jadi yang menjadi daging apa? Karena Anda nanti salah, karena Anda selama ini salah mengerti Bang. Anda belum ngomong, saya sudah paham. Jadi yang menjadi daging ini apa? Jadi sekarang begini. Jadi yang menjadi daging ini Anda apa? selalu berpendapat dari pikiranmu sendiri, padahal itu Saya salah, Bang. bertanya loh, Nah, makanya Yang jangan menjadi ngomong daging ini dulu. apa? Orang mau diterangkan, Anda ngomong dulu. Yang menjadi daging ini apa? Nah, makanya lagi saya terangkan, Anda diam dulu. Kenapa Ya, takut oke. sekali begitu? Ya? Enggak, yang menjadi daging ini apa? Nah, begini, saya terangkan ya, dengarkan. Ya, silakan. Allah itu roh, ya. Ya. Kemudian Allah dengan kuasanya yang sebagai Allah itu kan maha kuasa. Dengan kuasanya menggunakan jasmani anak Maria tersebut untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Itu makna roh menjadi daging, Allah menjadi daging itu. Oke, diam. Saya tanggapi dulu, biar yang Oke, Bapak paham. silakan. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda yang adalah roh menjadikan anak Maria yang murni anak Maria yang adalah manusia sebagai penyampai firman. Ya. Berarti Yesus penyampai firman kan? Betul, dan tadi saya katakan begitu. Lalu firman jadi daging itu maksudnya apa? Ya itu tadi, Allah dengan menggunakan kuasanya, menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman Bang. Jadi tidak memberi seperti kepada Nabi Muhammad. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Maknanya itu juga dengan kuasanya Allah menggunakan jasmani anak Maria itu untuk berfirman. Firman menjadi daging. Itu maksudnya Nah, itulah apa? kesalahan Anda memaknakan menjadi seakan-akan berubah menjadi. Tidak Bang, salah itu. Oh, berarti firman menjadi daging itu sama dengan manusia yang lain. Bang, didengarkan ya. Firman menjadi daging itu maknanya Allah dengan kuasanya menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman. Itu maknanya Bang. Oh iya. Berarti Yesus sama seperti Musa. Tidak Bang, ingat Bang. Menjadikan daging Musa sebagai penyampai firman. Salah Bang, salah. Bedanya di mana? Silakan. Bedanya begini ya. Jadi yang berfirman itu Allah langsung, tapi menggunakan daging untuk menyampaikan pada manusia, bukan mengajari daging itu dulu. Ya, berarti yang berbicara di situ adalah Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, karena Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia, Bang. Iya, berarti yang berbicara di situ Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, Bang. Itu bedanya dengan Musa? Kalau begitu bedanya dengan Musa apa? Nah, kalau Musa itu Allah berkata pada Musa nyimpen Bang. Musa merekam kemudian baru menyampaikan. Beda dengan Yesus, Bang. Nah. Jadi Musa, Allah berfirman kepada Musa. Ya, bedanya dengan Yesus? Kalau Allah itu menggunakan Yesus itu sebagai jasmani untuk menyampaikan omongannya sendiri, Bang. Bedanya apa? Bedanya apa dengan Musa? Bang, dengarkan. Kalau Musa sama Nabi Muhammad itu Allah berkata dulu, Musa ABCDE, Muhammad ABCDE. Ya, bedanya dengan Yesus? Yesus juga begitu. Kalau Yesus begitu juga. Dengar. Yesus enggak dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Nah, makanya yang dikatakan Yesus tidak berkata. Makanya begitu betul, Bang. Takut. Makanya Yesus mengatakan itu. Jangan ngelak, Bang. Kenapa Bang takut, Bang? Kena deh. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kena deh. Nah, makanya tadi katanya beda dengan Musa. Yang berkata itu Allah, Bang. Tadi katanya beda. Ternyata Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau berani coba Anda diam dulu. Nggak berani kan? Tunggu. Yesus berkata tidak berkata-kata dari dirinya. Oke, saya terangkan. Siapa dirinya? Ya, Yesus itu jasmaninya. Nah, ini jasmani apa tadinya? Murni manusia, murni ciptaan. Jasmani Murni ciptaan. Betul.
Jadi Yesus itu ciptaan lagi. Ya, memang. Basmani itu murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ya, buat teman-teman Murni di bawah ciptaan. dengarkan ya. Buat Oke. teman-teman di bawah ini dengarkan ya, diskusi saya dengan Bang Jumani dengarkan ya. Ayo dengarkan, ayo kita lanjutkan Bang, ayo. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang jasmani ciptaan. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang Jasmani rohnya juga ciptaan. ciptaan. Apanya Roh yang itu bukan Allah, ciptaan? Bang, bukan ciptaan. Siapa Loh, yang bilang rohnya ya? roh yang ada di dalam kita juga ini roh Allah. Beda Bang, yang di dalam diri kita ini bukan roh tapi nyawa Bang. Roh itu tidak di dalam diri kita. Coba Anda baca Buat Kejadian teman-teman di 6 bawah ya, nomor buat 3. teman-teman di bawah perhatikan ini Kejadian ya. 6, Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Kita lihat ayo, kita lihat nih diskusi Bang Juma seperti apa. Kita ukur Bang Juma seperti apa. Ayo kita teruskan ayo. Ayo teruskan. Kejadian 6 nomor 3 boleh Anda baca? Ya, silakan. Anda baca. Silakan Anda aja, saya percaya Anda. Oke, Kejadian 6 isinya kok. Apa isinya? Silakan baca deh. Apa isinya? Anda mau kemana? Anda mau Kejadian 6 nomor 3 apa isinya? Silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Nggak usah, sekarang Anda aja mau ngomong apa, silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya Boleh apa? maksa, karena Anda tidak berani meneruskan kan? Oke, dengarkan. Kejadian Oke, silakan 6 dengarkan. Kejadian 6 nomor 3. Lalu kemudian Adam turun ke bumi bersama dengan Hawa untuk mengajarkan bahwa dia telah berdosa. Betul? Bunyinya begitu? Di mana kalimat itu, di mana seperti itu Bang? Jangan bikin sendiri Bang. Yang tadi Kejadian 6 nomor 3? Silahkan baca dulu Bang. Katanya paham. Loh. Saya paham, makanya saya katakan Anda salah itu karena saya paham. Adam turun ke bumi bersama dengan istrinya karena dia telah melakukan dosa di Eden. Betul? Yang bilang turun ke bumi siapa Bang? Dia ke bumi, betul? Ya diturunkan Bang, bukan turun ke bumi. Oke, diturunkan. Betul? Kejadian 6 begitu? Makanya dibaca Bang, jangan dinarasikan sendiri. Gak ngerti dia. Ya. Teman-teman di bawah paham. Jadi Kejadian 6 itu berbunyi apa? Diskusi dengan Suma. Kejadian 6 itu apa? Berdiskusi dengan Jadi Suma. Kejadian 6 itu apa? Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Jangan di-mute. Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Nggak bisa didengar lagi. Kejadian 6 nomor 3 itu berbicara tentang apa? Buka, mic-nya dibuka. Oke, silakan. Kejadian 6 itu. Iya, kita Kejadian baru 6. menganalisa, jangan menginterpretasi. Tidak, Anda tadi mengatakan Anda paham. Anda sok paham, sok pintar. Nggak usah ngomong begitu Bang, nggak usah framing, Anda yang ngomong Bang. tadi kok. Anda yang ngomong kok. Sekarang saya kan minta dibaca dulu. Saya sudah tahu isinya, tapi dibaca dulu. Coba apa isinya kalau gitu? Silakan baca dulu. Diisinya apa dulu? Terkait Ya, apa? Nggak berani. Anda mau, yang ngeles Anda itu. kan? Anda tidak berani Yang ngeles meneruskan karena itu. Anda tidak tahu. Yang ngeles Anda itu. tidak berani meneruskan karena Anda tahu mengatakan Anda tahu. Jadi apa? Bang, Kejadian 6 itu membahas saya apa? tahu isinya, tapi saya perlu menarasikan supaya sekarang itu Anda baca supaya kita sama-sama ngerti isi aslinya, Bang. Kalau Ya. Anda tahu Kejadian 6 itu berbicara apa? Sekarang baca dulu Bang, baca dulu. Bilang dulu, aku nggak tahu. Tolong ajarin aku semua. Bilang dulu Nggak gitu. usah, saya ngerti soalnya Bang. Tapi baca dulu. Kalau Baca Anda dulu. tahu, itu membahas tentang apa? Sekarang Anda tahu nggak isinya? Anda tahu Aku yang membawa data loh. Kamu yang membawa data, tapi kamu nggak tahu. Anda yang mengatakan kamu tahu. Sekarang kamu tahu nggak? Google dulu. Kamu tahu nggak sekarang? Google dulu, biar tak ajarin. Yang membawa siapa? Yang membawa itu siapa, kamu kan? Google dulu. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak isinya? Google dulu. Mampus, bodoh, blow on, tolol, ongol, idiot. Bodoh, tolol, cuman kemampuan bernarasi doang, omong kosong. Saya bahas tentang Adam, dia iyakan gitu loh.
Diiyakan. Apa buktinya diiyakan? Dia mengatakan apa? Bukan begitu. Dia bukan dia turun tapi diturunkan. Nah, berarti dia nggak tahu Kejadian 6 itu membahas tentang Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab manusia itu hanya 120 tahun saja. Pret, nggak paham apa-apa gitu loh, nggak ngerti apa-apa tapi sombong. Itu dia. Nah, kita belum sampai pada poinnya teman-teman, belum sampai, masih jauh sekali. Terkait dengan Yesus adalah firman. Ternyata Yesus adalah firman, ternyata dia sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan. Tepuk tangan dulu di bawah. Berarti selama ini saudara kita Kristen menyembah ciptaan Tuhan. Oke? Saudara kita Kristen, menurut tadi orang Kristen tadi, Yesus itu ciptaan Tuhan. Berarti orang Kristen harus paham hari ini bahwa mereka orang Kristen adalah penyembah ciptaan Tuhan. Keren, thank you. Semakin hari semakin terbuka. Dinda Dio atau yang lain, mohon izin bisa ke atas dulu. Saya mau ibadah sejenak. Kita sudah terpuaskan sedikit setelah ada pengakuan Yesus itu ciptaan. Alhamdulillah, artinya Al-Quran tidaklah salah ketika mengajarkan kebenaran. Bahwasanya semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam, sama seperti penciptaan Isa. Artinya bahwa betul Al-Quran, Yesus adalah ciptaan yang kemudian dalam Al-Quran dikenal dengan Isa alaihissalam. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku menyala kandaku. Saya ibadah dulu deh, asar dulu deh. Siap. Lanjut teman-teman, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Ya, buat teman-teman aku mau nyampaikan tap-tap layar kalian, kemudian typingan kalian. Alah, sumpah penakut, kabur. Orang tua bawa tanah kau banyak cakap kau. Kebir. Kayak apa aja kau. Kayak keren kau begitu, norak tahu. Teman-teman, typingan kalian, tap layar kalian, share kalian, itu sangat mempengaruhi algoritma TikTok Bang Zuma. Jadi itu nanti akan kebaca secara random atau otomatis dari pihak TikTok, sehingga room ini atau komal ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh setiap user TikTok dimanapun dia berada. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu tap layarnya, kencangin terus, nggak usah naik. Kalian nggak usah naik dengan tap layar itu, dengan share kalian, dengan typingan apa aja typingnya. Pokoknya typing apa aja yang jelas typingan itu membantu dan menguatkan komal kita, atau menguatkan narasi Bang Zuma atau narasi teman-teman Muslim. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian typing di bawah itu bebas. Ya, teman-teman Muslim nggak usah saling menyerang dengan typingan Muslim yang lainnya. Pokoknya hantam aja terus. Itu akan mempengaruhi algoritma TikTok. Insya Allah sekarang kita sudah naik dari nomor 14, dari 38 naik ke 26, sekarang naik ke nomor 14 terpopuler di Indonesia. Jadi ini akan membantu komal ini insya Allah lebih mudah untuk digapai oleh setiap user TikTok, khususnya di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Dan ini insya Allah bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah disebabkan karena berdiskusi dengan Bang Zuma atau edukasi yang dia dengarkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Arifin Nasution, Muslim atau Kristen? Rahmat Jufri. Halo Bang, selamat siang menjelang sore. Baik. Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Teman-teman Muslim di bawah aja ya, di tap layar aja. Tap layar aja. On cam Bang Dio. Waduh, aku kalau on cam nanti betina-betina hoten pada ngechat minta WA nanti. Ya, Khairuddin Man.
Oh, dan namanya Muslim. Abang Muslim, Bang? Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi dengan kami di atas, silahkan mengajukan permintaan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat, ya kan? Kalau sama aku, wah gampang lah. Di Pratama nih nggak terlalu inilah, gampang. Ayo naik. Halo Bang. Ya, cai cancer. Ya, Katolik atau Protestan, Abang? Kristen Bang, Kristen. Oke, silahkan Abang. Abang mau diskusi dengan tema, sesuai tema, tunggu Bang Zuma, atau mau kita Bang berdiskusi nih di luar orang tema kita sini dengan Bang, orang awam di agamanya kita Bang. Coba Bang kita kalau saya lihat-lihat Bang Zuma memakai narasi-narasi tentang Alkitab sama dengan seperti tadi ya. Ya. Seperti tadi ya Bang. Kenapa itu Bang? Dia bilang apa itu tadi? Apa itu? Kita ngomong tadi ya. Orang menyembah ciptaan Tuhan, orang menyembah manusia. Iya. Yesus itu manusia bukan? Iya, dia manusia yang dikirim, dia yang dikirim oleh Allah. Yang Allah berwujudkan jadi manusia kan itu Bang. Oke. Dia adalah manusia yang dikirim oleh Allah. Yang mengirim dia Allah sendiri yang kirim Bang. Dari cerita Alkitab Allah, itu Allah sendiri. Oke. Baik, Allah ini Tuhan bukan? Allah juga Tuhan Bang, tapi bukan dalam artian Tuhan yang di dalam yang jadi manusia atau yang ada di atas. Allah itu cuma satu, Allah yang Allah. Ya, berarti Allah ini Tuhan tapi bukan manusia. Kalau Yesus Tuhan yang merupakan manusia, betul? Iya. Ya, berarti berapa Tuhanmu? Cuma satu Bang. Itu yang nama tuh Tritunggal. Iya, tadi kau bilang Allah itu, tadi kau bilang Allah itu adalah Tuhan itu Bang, yang bukan kebanyakan manusia. dari Muslim itu Bang selalu mereka mempermasalahkan yang tentang arti Tritunggal. Aduh, kemana-mana Bang ini. Jangan kemana-mana lah. Mau bahas kemana-mana Bang. Mau bahas. Susah sekali di luar Kristen Allah itu tadi itu kau apa bilang arti Tritunggal. tadi kau mengatakan Allah sebentar. Tadi kau mengatakan Allah itu adalah Tuhan tapi bukan manusia. Yesus adalah Tuhan tapi dia manusia. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan sebagai manusia. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Itu cuma satu Tuhan itu yang wujudan jadi manusia itu juga Tuhan, itu yang dikirim dari atas yang menjelma jadi Tuhan dalam wujud manusia. Inilah doktrin Kristen. Inilah yang berusaha diluruskan oleh Bang Zuma biar kalian tuh cerdas, nggak bego permanen. Siapa yang tadi bego? Kau bilang Abang pinter. Oke, iya aku pinter dong, makanya aku bisa jelasin. Sini aku jelasin, biar kau pinter, biar kau nggak bodoh permanen. Kau dengarkan aku. Tadi kau mengatakan, aku konfirmasi. Apakah Allah itu Tuhan? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan yang dikirim, anak Tuhan, anak Allah yang dikirim oleh Allah. Aku tanya, apakah Allah yang mengirim Yesus? Iya. Nah, Allah ini Tuhan bukan? Kau bilang iya, Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Nah, kau bingung kan? Kau berusaha untuk mencari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Oh iya, kalau Allah itu Tuhan tapi bukan dalam wujud manusia. Kalau Yesus Tuhan tapi dalam wujud manusia. Kalau begitu, ada berapa Tuhan? Kesimpulannya ada 2 Tuhan, tapi kau malu untuk mengatakan itu. Dalam ajaran orang Bang tidak ada tuh 2 Tuhan, 3 Tuhan. Cuma satu saja, itu Allah yang dibawa di surga. Tadi barusan, kalau begitu tadi barusan siapa yang ajarin kamu begitu? Kamu ngomong tadi Allah itu pertanyaannya Tuhan, Bang bilang manusia. Tuhan, ada berapa Tuhan yang terang Tuhan Bang bilang Yesus Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi orang menyembah sekarang menyembah 3 Tuhan. Oke, kalian menyembah 3 Tuhan. Orang tidak menyembah 3 Tuhan Bang. Berapa Tuhanmu? Cuma satu. Oke, cuma satu. Allah Bapa Tuhan bukan? Kita hitung ya. Apa Bang? Sebentar, aku aktifkan kamera dulu. Bang, kita hitung ya Bang. Abang lulus kan matematika kan?
Iya bang. Oke. Tuhannya abang ada berapa? Satu. Oke. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Sudah berapa itu Tuhan, Bang? Kalau menurut abang itu pasti sudah 2 Tuhannya ya. Enggak, bukan menurut aku tanya kamu yang jawab. Sudah berapa Tuhannya? Oke, 2. Tadi kau bilang Tuhanmu 1, sekarang kau bilang Tuhanmu 2. Penjelasannya begini bang. Penjelasannya, kalau abang lihat sekilas begitu, abang bilang Tuhan bisa ada 2, dan Tuhan itu sama Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus ini dia bang. Itu dari surga Allah sendiri yang berwujudkan. Sebentar bang. Aku pencet dulu tombol on untuk doktrin. Lanjut bang. Dari Bapa di surga kan dikirimkan Yesus ke bumi untuk menebus dosa-dosanya orang. Itu Tuhan Bapa yang berwujudan manusia. Itulah dia firman yang turun dan menjadi daging. Itu manusia itu Yesus itu. Oke. Itu bang, seperti dia sendiri saja yang turun di bumi bang. Jadi Allah Bapa Yesus itu jalan bang. Yesus itu jalan sampai ke Bapa. Iya, aku tanggapi dulu. Berarti Allah Bapa ini menjelma jadi manusia, turun ke bumi, begitu? Firman-Nya menurun ke bumi bang. Dia berfirman. Dia berfirman. Firman itulah bang yang jadi manusia. Oh, Allah ini berfirman, firman itulah jadi manusia. Iya bang. Yang jadi manusia ini Tuhan bukan? Karena Bapa sendiri. Oh, Bapa sendiri. Berarti firman. Oke. Jadi berarti firman yang Tuhan juga. Jangan gugup lah bang, santai aja lah. Ada bang. Iya, abang kayak gemetar itu gitu. Itu kan Bapa sendiri itu bang yang berfirman, makanya manusia ada mewujud oleh itu Tuhan Yesus itu. Oke, baik. Oke, baik, sudah. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Berarti saya konfirmasi dulu. Allah Bapa itu berfirman, kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan, begitu? Iya bang. Oke, ketika Allah Bapa itu berfirman, jadilah terang, terjadi terang. Terang ini Tuhan bukan? Itu penciptaan bang. Kok jadi penciptaan? Yesus berarti bukan penciptaan? Itu kan dari firman juga. Penciptaan bukan berarti bang, ciptaan cuma satu begitu bang. Kan banyak DP konsep-konsep ciptaan bang. Kalau Yesus diciptakan yang Tuhan berfirman dan jadilah manusia, itu for apa bang? DP tujuan perlu diselamatkan 4 orang bang. Iya, saya paham. Dia tidak sama dengan abang bilang. Abang bilang jadi langit, maka jadilah langit. Bukan begitu bang, DP cara konsep. Langit ada terus sampai selama-lamanya, sampai kiamat ada langit bang. Sebentar. Allah Bapa itu pernah nggak berfirman jadilah terang? Pernah nggak? Waktu penciptaan dia berfirman itu bang. Untuk penciptaan dia berfirman. Yesus itu diciptakan dengan firman bukan? Diciptakan dengan firman. Tapi orang itu ciptaan yang sangat mulia bang. Beda dengan langit, bumi, isi bumi itu beda bang. Manusia itu ciptaan Tuhan yang sangat mulia bang. Bentar, ulang dikit. Yesus itu diciptakan dengan firman, betul? Firman yang jadi manusia bang, bukan diciptakan dengan firman. Firman yang menjadi manusia. Oke, terang itu adalah firman yang menjadi terang, betul? Berfirman jadi terang, maka jadilah. Berfirman jadi terang. Berfirman terang itu adalah firman Allah Bapa menjadi terang. Yesus itu adalah firman Allah Bapa menjadi Yesus, betul? Ya. Iya
Iya. Terus apa yang berarti? Terus maksud abang gimana nih? Maksud abang ini gimana? Nah, maksud saya, berarti nggak tangkap kau. Makanya aku bilang tadi aku pinter, kau nggak pinter. Nah, biar kau pinter, aku ajarin gitu. kau. Jadi antara terang dan Yesus dan semua makhluk-makhluk yang ada itu dicipta oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, betul? Ya. Iya, berarti Yesus yang kau tuhankan ini adalah ciptaan Allah Bapa, betul? Terus? Berarti kamu menyembah ciptaan. Ini konsep bang beda dengan konsep ciptaan isi bumi. Mundur lagi. Bukan mundur, abang mesti bedakan itu bang. Konsep ciptaan isi bumi dan konsep ciptaan seperti orang nih dia manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, baik. Yesus itu isi bumi bukan? Kyuk. Bang, Yesus itu isi bumi bukan? Nggak kuat dia, teman-teman. Nggak kuat dia. Terputar-putar. Kau mau lawan kata-kata, kosakata sama aku, habis kau terputar-putar kau. Allahu Akbar. Ya intinya sama-sama firman toh. Antara terang, antara alam semesta, Yesus dan semua makhluk yang lainnya sama-sama firman toh. Sama-sama makhluk diciptakan melalui firman toh. Gampang. Konsep dalam Islam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa putra Maryam dan Nabi Adam alaihissalam, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah. Summa qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah dia. Jadi apa? Jadi babi? Bukan, jadi manusia. Begitu bos. Jadi sama-sama makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta alam semesta dengan kata kun. Itulah firman, jadilah. Firman itu perkataan, teman-teman. Maka jadilah manusia, jadilah makhluk, jadilah terang, jadilah begitu. Jadi jangan pelimpan konsepmu. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Yang harusnya kau menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang dicipta. Begitu, bos. Jangan kau bermain kata-kata. Ada Dokter Radiansyah, naik dok. Bisa open cam dok, izin, aku mau off cam karena lagi nyetir. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Bergetar dia, alhamdulillah sehat dok. Gimana dok, kabar sehat dok? Aku izin off cam ya dok. Nggak usah gitu aja, ngapain off cam? Enggak, lagi nyetir, takutnya. Oh iya siap. Takutnya kena jalan kebenat aku nanti. Siap Ustaz. Soalnya kalau terlalu lama open cam nanti betina oten tuh nge-DM minta WA dok. Itu aku khawatirnya di situ. Siap Ustaz. Ambilkan. Iya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ada yang minta naik lagi nggak? Nah, silakan. Naik. Halo Bang Adab. Assalamualaikum. Bang Adam Kristen Islam Bang. Halo Bang Adam. Wah, Kristen dia nih. Kristen dia dok. Jangan jawab salamnya dok. Kristen. Abang Kristen. Alhamdulillah bang. Loh, Kristen kok alhamdulillah. Innalillahi dong. Tapi mantan saya Muslim. Saya nggak ngomong mantanmu. Saya tanya Anda. Katolik bang. Oh, Anda Katolik? Ya. Firman Allah Al-Quran atau Bible bang? Firman Tuhan itu Al-Quran atau Bible? Silakan. Maksudnya apa bang? Saya ulangi lagi bahasa Indonesia nih ya. Firman Tuhan
Itu kitab saya Al-Quran atau kitab Anda Bible? Yang mana yang firman Tuhan? Dua-duanya lah. Berarti Anda mengakui Al-Quran firman Tuhan? Iya, orang-orang bilang begitu. Anda, saya nggak tanya orang-orang, Anda. Kalau saya Bibel, firman Tuhan. Firman Tuhan Bibel, bukan Al-Quran menurut Anda? Iya. Oke. Boleh nggak firman Tuhan itu diubah-ubah, Bang? Nggak boleh lah, Bang. Terjemahan Bibel tuh kitab suci bukan? Kenapa? Yang terjemahan Bibel yang bahasa Indonesia itu kitab suci bukan? Kitab suci, Bang. Firman Tuhan ya. Berarti yang bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Syukron, saudaraku. Kalau yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan, yang PB itu, yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan? Firman Tuhan juga, Bang. Jadi yang firman Tuhan yang bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang mana yang firman Tuhan? Semua bahasa lah. Semua bahasa. Bahasa Arab juga firman Tuhan kan? Iya, betul. Al-Quran berarti firman Tuhan dong. Iya, jika itu berbicara tentang firman, kitab itu apa sih? Kitab suci itu apa menurut Abang? Bukan menurut saya, kitab suci adalah menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan menurut saya, menurut kaidah bahasa, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu kitab suci itu. Oh, sepakat. Ya berarti kitab suci yang dibukukan, ya kan? Berarti bukan kitab suci yang dibukukan. Salah, makanya dengerin Abang itu. Wahyu Tuhan yang dibukukan, bukan kitab suci yang dibukukan. Wahyu yang dibukukan, sepakat. Bukan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Kok dikurang, kok kalian kok seneng mengurang-urangi sesuatu sih? Wahyu Tuhan yang dibukukan, ya kan? Ya. Jadi dalam bahasa apapun ya sama lah, kan tetap wahyu Tuhan juga kan. Berarti kalau dalam terjemahan Anda kok sering diubah-ubah? Siapa yang ubah, Bang? Tuhan ganti Tuhan. Nah itu siapa yang ubah itu? Siapa lah itu yang ubah? Nggak tahu juga itu, Bang, siapa yang ubah. Ya dari pihak Anda lah. Siapa yang ubah? Ya dari pihak Anda. Tahu dari pihak Kristen. Tahu dari pihak Kristen. Dari pihak Kristen sendiri. Tahu lah. Yang ubah-ubah lah itu, jangan tanya saya, tanyalah yang ubah-ubah, ya kan. Berarti Anda hanya mengimani saja ya, meskipun dirubah, meskipun enggak, pokoknya diimani aja, nggak peduli salah, nggak peduli bener ya. Iya, yang penting miring-miring dikit. Kalau terlalu miring kan nggak perlu diikut, kan begitu. Miring-miring gimana maksudnya? Contoh tadi Tuhan, mungkin pas dia ketik Tuhan kan salah ketik jadi Tuhan, mungkin. Jadi yang benar Yesus itu kita maklumi aja. Jadi yang benar Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Tapi kenapa di kitab Anda tertulis Tuhan? Di kitab Anda juga tertulis Tuhan. Yang mana yang benar ini? Mungkin itu orang salah ketik, Bang. Salah ketik kok berkali-kali. Abang nggak pernah baca loh. Heran saya sama Kristen itu. Gini ya. Nih saya kasih datanya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya tuh heran loh sama Anda, Bang. Kenapa kok nggak pernah belajar gitu loh? Kenapa, Bang? Ada apa dengan Anda, Bang? Ada apa dengan kitabmu, Bang? Belajar itu kan hak, Bang, kan? Iya, justru itu pertanyaan saya. Kenapa Anda mengambil hak untuk bermalas-malasan? Kenapa? Nih, lihat sini. Iya, kenapa Anda haknya kok males? Ya nih, Yohanes 13:13. Iya, makanya kalau malas berarti ya ikutin saya lah. Saya yang baca, Anda nggak baca kok. Berarti saya yang lebih ngerti daripada Anda. Anda nggak lebih ngerti dari saya karena saya yang baca.
Meskipun Anda Kristen, kalau Anda nggak pernah baca, ya bodoh juga kan? Betul nggak? Nih coba Yohanes 13:13 dalam TB Tuhan, dalam Seleber junjungan, disebut junjungan. Nih kitab kuno, Browerius dipanggil Tuan. Nih Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Klinkert dipanggil Tuhan. Klinkert 1879 Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Empat ini dari Katolik ya. Yang dari Katolik itu Ende ya kan? Nah, Ende dari Katolik ini Ende. Arnoldus Ende ini orang Katolik. Ini Tuan. Jadi yang benar Tuhan apa Tuan? Nah, apapun orang panggil dia, semuanya benar ya kan gitu Bang. Tadi katanya Tuhan yang benar, sekarang tadi katanya Tuhan yang benar. Orang memanggil dia itu apapun, semuanya benar kan begitu. Orang panggil anak domba benar, anak Allah benar kan begitu. Loh, saya nggak tanya anak domba, enggak, bukan itu pertanyaan saya. Guru sama. Intinya kan itu perkataan. Jadi yang benar. Intinya jadi kita yang kan benar bicara tentang Yesus. Sabar, dengarkan. Anda tadi mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Sekarang saya tunjukkan Tuhan. Kenapa Anda membetulkan juga? Tadi kan Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan juga. Tuhan. Enggak, tadi Anda mengatakan yang benar Tuhan bukan Tuhan. Tadi loh. Tadi ingat nggak? Iya, betul. Tadi. Betul. Yang benar Tuhan. Kok sekarang begitu saya tunjukkan datanya Anda membenarkan Tuhan juga, kok jadi benar? Tadi katanya apa salah. Yang Bapak tunjuk itu semuanya benar. Tadi katanya salah. Bapak bilang Tuhan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan salah gitu tadi. Iya, intinya apa yang Bapak Loh, kok intinya? Loh, tunggu dulu. Anda kok nggak konsisten? Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan, bukan Tuhan. Setelah saya tunjukkan, ternyata ada Tuhan, ada Tuhan juga. Terus Anda membenarkan keduanya loh. Tadi Anda tidak membenarkan keduanya. Sekarang Anda membenarkan keduanya. Kok nggak konsisten? Membenarkan. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Intinya orang panggil. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Menurut Abang? Nggak ngerti. Menurut Abang? Nggak ngerti menurut saya. Itu menurut Abang lah itu. Ya kan Anda tanya menurut saya. Ya saya jawab lah. Ya kan Anda tanya ke saya. Itulah. Ya kan Anda tanya ke saya. Iya, apapun Ya sudah, pemahaman saya Abang jawab. tentang saya, pahamilah itu kan begitu ya toh. Bagaimana saya bisa memahami orang Anda nggak bisa bahasa Indonesia kok? Anda aja nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Dengarkan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan Bang, bukan Tuhan. Oh begitu, iya tadi. Begitu saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Loh kok nggak konsisten? Harusnya kalau Anda membenarkan kedua-duanya, harusnya kalau Anda membenarkan kedua-duanya, harusnya sejak awal Anda membenarkan. Oh iya Bang, yang dua-duanya itu benar. Harusnya sejak awal dong. Kenapa di awal Anda membenarkan hanya Tuhan saja yang benar, Tuhan salah, sedangkan di akhir ini Anda membenarkan dua-duanya? Kok nggak konsisten gitu loh? Anda ngerasa nggak bahwasanya Anda nggak konsisten Bang? Tunggu, sabar. Saya nggak tanya intinya. Anda merasa nggak Anda nggak konsisten? Merasa nggak? Ini poin pertanyaan Abang apa? Jangan kemana-mana. Anda merasa atau tidak Anda itu tidak konsisten? Anda merasa nggak diri Anda tidak konsisten? Anda merasa nggak? Tidak. Oke, kalau seseorang Tidak tadi merasa. mengatakan baik, saya uji sekarang ya. Kalau ada orang yang mengatakan, oh iya Bang, saya suka warna kuning, saya nggak suka warna hitam. Tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka keduanya Bang. Itu konsisten nggak itu? Mungkin tergantung suasananya lah Bang. Mungkin Abang ngerti konsisten nggak sih? Ini suka warna putih. Bukan. Abang ngerti konsisten nggak? Ngerti konsisten itu apa artinya?
Ngerti nggak konsisten dalam bahasa Indonesia? Iya, tidak berubah-ubah. Oke, baik. Iya, betul, tidak berubah-ubah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tidak berubah-ubah, kalau tadi dia mengatakan suka warna kuning, tidak suka warna hitam, tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka kedua-duanya, berubah nggak itu? Berubah lah. Ya sudah, konsisten nggak kalau berubah? Tidak konsisten. Nah, oke, sekarang saya tanya. Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Tadi ya, 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Sekarang Anda membenarkan kedua-duanya. Sabar. Tadi 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan, Bang Ardi, bukan Tuan. Oh, berarti Tuan itu salah. Anda mengatakan begitu. Lalu ketika saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Berubah nggak itu? Berubah nggak? Tidak berubah lah. Kan tanyaan abang begini, turun. Nggak waras kau ini, serius. Nggak waras. Saya katakan kau ini gila kau ini. Udahlah bodoh, nggak ngerasa bodoh, ya kan? Jangan-jangan kau ini nggak waras tapi ngerasa waras, ini repot gitu loh. Kok bisa gitu loh? Ini hal simple teman-teman, hal simple. Belum saya ajak ke manuskrip, terlalu jauh ya kan kalau bahas manuskrip ya kan. Ini temanya gurunda kita ini luar biasa. Teman-teman yang belum follow akun gurunda kita di atas silakan, dan akun saya juga boleh, ada Sadio, ada Gurunda Zuma, ada saya juga, silakan di follow. Halo prajurit salib, bisa diskusi dengan baik? Oh bisa dong. Bisa ya? Bisa. Silakan open cam, silakan. Firman Allah, Quran atau open cam dulu bang, open cam dulu, tunjuk wajah dulu. Yang tunjuk wajah Quran dulu. aja tidak murtad. Kalau yang nulis Alkitab turun, selesai. Nggak perlu panjang lebar. Kalau bisa diskusi open cam. Kalau nggak bisa diskusi jangan naik. Nah ini ada trust the word. Silakan trust the word. Nah kita bertemu di sini kita. Open cam, silakan bro. Saya nggak mau. Kalau nggak bisa nggak open cam nggak usah diskusi. Kalau cuma beraninya begitu. Selesai. Mampus. Ya kalau Anda nggak hidup di dunia lintas agama juga gini bro, dunia lintas agama ini khusus manusia-manusia yang memang berani, bukan pengecut. Kalau pengecut mending tap-tap layar aja gitu loh ya. Udah nggak usah ikut-ikutan bikin VT diskusi lintas agama, sok-sokan lah, apalah lah. Mampus kan? Dikik, mampus. Nah kan? Kalau berani diskusi, tatap aja kita. Kalau berani diskusi, ya. Kalau nggak punya mental kuat, jangan naik. Kita tanya dulu si Adam. Bang Adam, jaringanku bang. Bang Adam tadi mengakui nggak abang tidak konsisten? Di awal Anda mengatakan yang betul itu hanya Tuhan, di akhir Anda mengatakan yang betul dua-duanya. Anda mengakui nggak Anda tidak konsisten? Kan begini, abang bertanya, akui dulu. awalnya kan begini. Bang, yang jujur itu, diskusi itu harus jujur bang, harus jujur. Oh iya ya bang, saya tadi salah bang. Maksud saya itu begini bang, itu lebih bagus itu lebih bagus daripada kan harus bertanya. Menurut abang kan begini pertanyaannya kan, menurut abang Yesus itu Tuhan apa Tuan? Ya betul. Saya bilang menurut saya Yesus itu Tuhan. Ah iya betul. Yang abang kasih. Iya betul. Menurut betul. saya kan. Lah, Anda menurut Bible bukan? Kalau yang tertulis di Bible ada Tuhan, ada Tuhan. Berarti kesimpulannya yang menurut Anda tadi salah. Sepakat? Tapi di Bible ada Tuhan juga kan gitu.
Iya, berarti bukan cuma Tuhan, Tuhan juga kan? Berarti kesimpulan Anda salah kan? Menurut Anda salah kan? Akui dulu kalau salah. Oh iya bang, saya akui karena saya kurang literasi, begitu loh. Karena saya kurang baca bang, sehingga saya nggak tahu. Abang banyak baca sehingga abang tahu. Itu kan simple aja kok. Oke lah, ngikut. Aku ngikut abang aja. Terus lanjut. Anda akui ya, Anda kurang literasi betul. Kayak kasar kali itu bang. Loh, kurang literasi kok kasar kali bang. Kurang literasi itu tahu nggak literasi? Abang tahu nggak literasi itu apa? Apa bang? Abang nggak ngerti literasi? Literasi itu apa bang? Loh, lah kok Anda mengatakan saya kasar sedangkan Anda nggak ngerti literasi? Kok bisa bang? Kok bisa Anda mencat saya kasar sementara Anda tidak ngerti apa itu literasi? Hah? Oke, kok bisa? Literasi itu apa bang? Literasi itu sumber bacaan. Oke lah, mungkin saya kurang baca terus. Lah terus yang kasar apanya? Oke lanjut bang, lanjut. Astagfirullahaladzim bang.